Pemirsa Intens Investigasi, di tengah ketagihannya atas operasi plastik, Denada tiba-tiba saja dituding menelantarkan anak selama puluhan tahun, sehingga digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur, sebesar 7 miliar rupiah oleh Ressa Rizky, yang mendaku diri sebagai putra kandung. Dari pelantun tembang, "Sambutlah Itu." Yang tak kalah mengejutkan, pihak dari keluarga almarhumah Emilia Contessa, ibunda Denada. Dalam hal ini sang adik, Dino Rosanno Hansa, yang bersama sang istri membantu merawat Ressa selama 24 tahun, juga mengaku tidak pernah diberi uang jasa oleh Denada selama merawat Ressa. Lantas, apa kata mantan ART Denada terkait Denada yang dituding menelantarkan anak? Dan apa pula kata kuasa hukum Denada usai kliennya diterpa isu penelantaran anak? Dan seperti apa pula penjelasan pihak Ressa terkait kronologi awal Denada digugat ke pengadilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tudingan penelantaran anak yang menyasar Denada memaksa Sopiah, mantan asisten rumah tangga Denada, untuk turut memberikan klarifikasinya. Menurut Sopiah, yang sempat 2 kali kesempatan bekerja sebagai ART di rumah Denada, dirinya tidak pernah mendengar isu tersebut. Tidak hanya itu, sepengetahuan Sopiah, Denada juga hanya mempunyai 1 anak, yaitu Aisyah. Kalau saya sih nggak pernah dengar ya. Nggak pernah ada isu apa gitu, nggak ada. Intinya saya tahunya tuh anak Mbak Dena tuh Shakira doang gitu ya. Aisyah. Iya, Aisyah, sekarang mah namanya Aisyah, jadi saya nggak tahu gitu ya. Intinya saya tahunya punya anak 1 namanya Aisyah gitu aja. Sementara terkait kabar Denada pernah tinggal di Australia di tahun 2002 untuk membesarkan Ressa, lagi-lagi Sopiah membantah kabar tersebut. Karena sepengetahuannya, sang majikan tidak pernah pergi kemana-mana, apalagi sampai ke Australia, selain pergi untuk show. Sehingga Sopiah pun berani memastikan jika kabar tersebut adalah hoax. Kalau menurut saya sih ya, setahu saya, si Mbak Dena tuh nggak kemana-mana, kecuali show, kemana, off air, kemana gitu ya. Kalau masalah dia sampai lama di Australia, itu mah isu doang gitu ya. Setahu saya pokoknya dia nggak kemana-mana gitu ya, setahu saya nih. Kalau ada kabar begitu itu mah cuma hoax doang gitu, nggak ada. Cuma dia kan kesana sini pernah di Bali emang lama juga, tapi kan sering ke Jakarta juga. Kalau ke Australia biasanya dia kan ngomong ke kita, saya mau kemana-kemana, nggak pernah, nggak ada. Soalnya yang beli tiket juga teman saya juga, jadi nggak ada kemana-mana. Kalau intinya pokoknya dia nggak pernah ke Australia aja udah. Bekerja bertahun-tahun dengan Denada membuat Sopiah memiliki beragam cerita. Terkait suka dukanya bekerja sebagai asisten rumah tangga sang artis, lantas apa saja momen kenangan Sopiah saat bekerja dulu? Ya kalau saya sih ngerasain emang enak ya. Bosnya enak, ya saya enak istilahnya. Cuma kalau ngeluhnya kalau lagi capek gitu, kalau habis diajak ke TV gitu ya, namanya kan pulang subuh. Jadi ya gitulah, ngeluhnya gitu, capek. Kalau saya sih emang orangnya dimarahin nggak dimarahin, emang saya orangnya nggak pikir gitu ya, enjoy aja gitu. Walaupun saya kerjanya capek, udah ngurus anak, ya masak buat orang-orang pegawai, buat terus yang saya sukanya tuh suruh pijetin ibu almarhum ya. Saya tuh ikhlas dari batin, saya sampai sekarang juga terngiang-ngiang gitu. Menepikan keterangan mantan ART Denada,
Lalu apa kata kuasa hukum Denada usai kliennya diterpa isu penelantaran anak? Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet Saksikan Silet di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat Hanya di RCTI. RCTI. Di RCTI. Setelah sempat bungkam, pihak Denada akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya, sang penyanyi secara tegas memberikan klarifikasi terkait gugatan dugaan penelantaran anak yang dilayangkan oleh pihak Ronald. Alih-alih membenarkan tuduhan tersebut, pihak Denada justru menilai jika pengajuan gugatan penelantaran telah salah jalur. Tak hanya itu, munculnya gugatan ini dirasa sangat mendadak dan tanpa ada pembicaraan kekeluargaan sebelumnya. Karenanya, Denada pun tak mampu menyembunyikan rasa bingungnya dan terkejut. Lantaran secara tiba-tiba saja harus menghadapi tuntutan hukum yang menyeret masa lalu, serta nama baik mendiang ibundanya. Cuman kalau terkait masalah untuk nanggapi statementnya lawan gitu, saya rasa salah jalur gugatannya. Ngomong penelantaran itu kan pidana ya. Nah ini pihak lawan saya belum baca secara untuk gugatan. Cuman dengar di statementnya katanya masalah penelantaran. Nah pikiran saya kalau masalah penelantaran itu kan wilayah hukum pidana, bukan di perdata. Lagi pula yang diminta kan masalah nafkah-nafkah. Agamanya ini Muslim semua, harusnya di pengadilan agama. Bukan pengadilan negeri. Itu dadakan kok. Tiba-tiba ada gugatan, itu pun panggilannya tidak dikasih surat gugatan. Responnya itu bingung, kok ada panggilan sidang, tidak dilampiri surat gugatan. Tidak hanya itu, pihak Denada juga mengklaim jika hubungan komunikasi kliennya dengan keluarga sang paman sejatinya baik-baik saja. Bahkan, Denada juga acap mentransfer uang dan bahkan pernah memberikan mobil. Karenanya, Muhammad Iqbal menegaskan jika apa yang dituduhkan terhadap kliennya itu tidak benar. Hubungannya selama ini baik-baik, bahkan sering transfer kok, ngasih mobil juga kok. Tiba-tiba mamanya Denada, Mbak Denada ini meninggal, Bu Emilia itu almarhum. Tiba-tiba ini, wah, Mbak Denada juga ya kaget, ada apa kan segitu. Tadi kan dibilang membiayai. Artinya membiayai semua keluarganya kah? Atau khusus untuk Resa ini atau bagaimana Bang? Tidak percaya sama semua. Semua keluarga gitu ya Bang ya? Iya, di sini ya saya tegaskan kalau apa yang dituduhkan itu tidak ada. Tim Intens Investigasi pun coba menghubungi Denada lewat sambungan telepon guna mengkonfirmasi tudingan dugaan penelantaran anak yang menyasarnya. Tapi sayangnya pihak Denada tidak merespon telepon tersebut. Dari pengesan kuasa hukum Denada, usai kliennya diterpa isu penelantaran anak. Lantas seperti apa pula penjelasan pihak Resa terkait kronologi awal Denada digugat ke pengadilan? Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet Saksikan Silet di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat Hanya di RCTI. RCTI. Di RCTI. Ronald, selaku kuasa hukum Resa Rizky,
mengungkap kronologi memilukan yang memicu perselisihan internal hingga berujung pada gugatan hukum di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dari pihaknya, semua bermula saat Resa baru mengetahui bahwa dirinya merupakan anak Denada justru setelah sang nenek, Emilia Contessa, meninggal dunia. Kecemburuan sosial pun muncul saat Resa melihat perjuangan besar Denada dalam merawat putrinya yang mengidap kanker, sementara dirinya merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang maupun perlakuan yang sama sebagai seorang anak selama puluhan tahun. Situasi semakin memanas ketika Ronald membeberkan adanya dugaan serangan verbal dari adik Denada yang disebut berdampak serius pada kondisi mental dan psikis ibu mertuanya, yang tidak lain adalah istri dari adik almarhumah Emilia Contessa. Ronald juga menjelaskan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH yang diajukan pihaknya ke pengadilan merupakan bentuk tuntutan pertanggungjawaban seorang ibu terhadap anaknya. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban merawat, memberikan nafkah, membiayai pendidikan, termasuk biaya kesehatan, serta biaya penghidupan. Namun, menurut Ronald, kewajiban-kewajiban tersebut tidak pernah mendapatkan perhatian dari Denada sebagai ibu kandung Resa Rizky. Ia juga menuturkan bahwa kondisi ekonomi Resa Rizky tergolong memprihatinkan akibat tidak adanya atensi dan dukungan dari Denada. Bahkan, Resa sempat menempuh pendidikan hingga semester 4 sebelum akhirnya harus berhenti kuliah karena tidak adanya pembiayaan, termasuk dari Emilia Contessa yang merupakan almarhum ibunda Denada. Awalnya, cikal bakalnya itu untuk melakukan perjuangan terhadap hak Resa selaku anak yang terlantaran begitu kan. Memang mutatis mutandis gugatan itu implicitly memang mengandung itu, tetapi yang terutama itu adalah permintaan pertanggungjawaban Denada dalam konteks ketika menitipkan seorang anak kepada paman dan bibinya ya. Jadi sudah saya buka aja sekalian juga, beliau namanya Dino Rosanohansa, kebetulan adinda kandung dari almarhum Emilia Contessa. Saya pribadi sebetulnya juga masih kerabat dari paman dan bibinya, yaitu anak menantunya. Yang notabene saya juga kapasitasnya sebagai pengacara. Sebetulnya saya tidak ingin mengajukan gugatan ini sebetulnya. Mulai 24 sejak Resa itu dititipkan sampai baru kemarin saya daftaran itu tidak ada keinginan sedikit pun dari kami itu untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi pasca Emilia Contessa itu baru meninggal, yang bersangkutan yaitu Resa sendiri baru tahu kalau ternyata dia bukan anak dari Pak Dino Rosanohansa. Itu makanya ketika dia sempat melihat beberapa pemberitaan terkait dengan perjuangannya Denada itu sebagai seorang ibu yang memperjuangkan penyakit adiknya kemarin itu yang namanya Shakira. Ya wajar kalau semuanya anak itu akhirnya menjadi sedih dan bertanya-tanya kenapa kok dia tidak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama gitu loh. Yang kemudian menjadi gemas saya untuk mengajukan gugatan itu sebetulnya bukan itu. Ada alasan-alasan yang sebetulnya yang menjadi cikal bakal yang melatar belakangi saya mengajukan gugatan itu, ya, yang tidak bisa saya buka di pers, mungkin nanti baru bisa saya buka ketika mengikuti ritme pemeriksaan persidangan di pengadilan, yang insya Allah nanti akan membuat gemas bagian banyak orang kalau semuanya mendengar ceritanya secara pure, ya, di mana saya berikan garis besar saja aksentuasinya, yaitu adanya penekanan secara psikis kepada ibu saya yang selama 24 tahun memberikan bantuan untuk mengasuh anak itu, yang sepeser pun tidak pernah terima sama sekali uang jasa dari Denada itu, meskipun beliau sebetulnya nggak pernah minta. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.